Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Rapor baik jemaah komandan. Pusat. Ada semua. Sebuah truk yang mengangkut pekerja tambak udang di pesisir barat terperosok ke jurang, 3 orang tewas. Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Unit 2 Tulang Pawang ricuh. Seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung kehilangan perhiasan, jadi korban kejahatan gendam oleh petugas bantuan sosial Gadungan. Ini foto dia yang lagi masih Pegang Pak, ambil Pak. nah yang ini. Kalau ini kan foto keluarga. Duka mendalam dialami keluarga Kusnawati, wanita berumur 55 tahun yang meninggal dunia akibat jadi korban banjir bandang di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Kesedihan keluarga korban kian bertambah karena jenazah korban terpaksa harus dimakamkan di tempat yang jauh, di tempat pemakaman pasien COVID-19 di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Hal tersebut karena lokasi pemakaman umum di daerah ini turut terendam banjir. Jenazah Kusnawati dimakamkan di lokasi yang sama dengan 2 korban banjir bandang lainnya, yakni Diding dan Alfian. Menurut keluarganya, Kusnawati tinggal sendirian di rumah. Ia meninggal akibat tertimpa lemari dan tempat tidur saat rumahnya terendam banjir setinggi 1 meter pada Senin dini hari. Kaki masih sakit, saya paksain. Saya panggil adik saya, Kusnawati itu. Kus juga nggak ada suara. Rupanya ini udah kelangkahan, udah ketindih dipan, itu dipannya yang hancur di situ. Nah kepala di sini. Nah air kan segini. Nih, entah dia itu jatuh, kita nggak tahu kronologinya. Entah bagaimana ya terutama ya dia juga ada sedikit penyakit, gitu kan. Nah rupanya dia jatuh, kita nggak tahu, semua nggak ada yang tahu, semua lagi orang air udah besar. Nah, jadi kaki di sini, kepala di sini. Lantas saya pegang kepala yang saya angkat udah nggak ada. Pada Selasa siang, banjir bandang di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung telah surut, namun meninggalkan lumpur tebal yang mengotori rumah dan jalan. Warga dan petugas bergotong royong menyingkirkan lumpur dan membersihkan rumah serta lingkungan mereka dari bekas banjir. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dua rumah yang berada di pinggir jurang dekat perbatasan Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung dengan Desa Sabah Balau, Lampung Selatan rusak akibat longsor. Teras belakang dan pondasi rumah ambruk terdampak tanah longsor dan puingnya jatuh ke jurang sedalam sekitar 4 meter. Menurut pemilik rumah, longsor itu terjadi saat hujan lebat pada Senin dini hari. Mereka kini khawatir akan terjadi longsor susulan sebab intensitas hujan masih tinggi. Warga yang rumahnya terdampak longsor kini memilih pindah sementara ke rumah saudaranya. Ya sedih lah, gimana rumah kita ya kena bencana kayak gini ya. Kita nama nggak punya uang, mau nganuin rumah, gitu rumah hancur, kita udah sempet dandan, uang habis. Kejadian longsor itu ibu ada di mana Bu? Mau di sini? Ya tadinya masih di sini, tapi pas udah longsor kami pergi tempat ngungsi, tempat tetangga numpang. Tiap malam seperti apa Bu kondisinya Ya kali ini? bisa, gimana takut aja kita, namanya kayak gini ya, hati was-was, nggak nentu lah gimana sih. Namanya kita udah tua ya, ngeri rumah nih rubuh gimana, dan uang nggak punya. Kami mengharapkan ada kebijaksanaan lah sedikit gitu, gimana gitu.
ya supaya bisa memperbaiki rumah kami, supaya kami nggak numpang lagi gitu kan. Sangat amat khawatir lah Pak, setiap malam hujan kan khawatir karena nggak bisa tidur kan kami kan, mengungsi juga kemana kan, kalau hujan besar tuh takut roboh karena kan sebentar lagi nih roboh nih kan, nggak bisa tidur, kita nungguin hujan juga kan. Baru ini sih Pak, sejak hujan deras banget itu 2 hari terakhir itu, jadi ini longsor, terus nyamber ke depan itu loh Pak, nyamber longsor juga, tiang listrik itu juga udah mau ambrol kan, nah jadi takut merembet lagi. Satunya sudah mengungsi Bu ya? Sudah mengungsi kayaknya beberapa hari lalu. 2 rumah yang terdampak longsor juga berada di kawasan lereng perbukitan. Mereka berharap pemerintah Kota Bandar Lampung membantu membangun fondasi di sepanjang jurang di permukiman daerah ini untuk mencegah longsor susulan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung Senin malam menetapkan 2 tersangka dalam perkara korupsi pembangunan jalan tol ruas terpeka atau Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Keduanya tersangka adalah Widodo dan Juanta Ginting yang merupakan pegawai BUMN dari Divisi 5 PT Waskita Karya. Dalam penyidikan terungkap korupsi pembangunan jalan tol ruas terpeka pada tahun 2017 hingga 2019 terjadi di sepanjang 12 km, yakni mulai dari kilometer 100 hingga 112. Kerugian negara ditaksir sekitar 66 miliar rupiah dari total anggaran lebih dari 1,2 triliun rupiah. Modus korupsi tersebut yakni membuat dokumen tagihan pekerjaan dan vendor fiktif. Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, saat ini penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung telah meningkatkan status saudara WM alias WDD selaku kasir Divisi 5 salah satu BUMN dan saudara TG alias TWT selaku kepala bagian akuntansi dan keuangan Divisi 5 salah satu BUMN menjadi tersangka. Bahwa atas peningkatan status tersangka tersebut, saat ini para tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dengan masa 20 hari ke depan. Pada pengusutan kasus tersebut, penyidik Kejaksaan Tinggi telah memeriksa 47 orang saksi dan menyita uang 1,6 miliar rupiah sebagai barang bukti. Penyidikan kasus tersebut masih akan terus dikembangkan untuk memburu tersangka lain yang terlibat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.